Iya, aku minasan, welcome back again with Mr. Ki di sini. Oke, jumpa lagi di pembahasan One Piece ya, Re. Ya, di antara kita pasti pernah yang namanya ngalamin dilema atau bahasa gaulnya lagi galau. Entah itu galau antara mau beli barang hobi apa cicilan, sampai bingung mau gacha karakter apa padahal modal buat gacha yang sekarat. Rasa galau ini juga dirasain oleh salah satu karakter One Piece yang terkenalnya udah gak usah diraguin lagi lah, yakni Akagami no Shanks. Kegalauan apa yang dialami oleh Shanks? Ya, jawabannya Re adalah upaya mencari One Piece. So, di kesempatan ngobrol ngalor ngidul kali ini, mari kita breakdown sedikit dilema Shanks dengan One Piece Re. Let's go! Maksud kegalauan atau dilema Shanks ini gimana sih? Ya simpelnya kayak gini lah. Mr. K melihat upaya Shanks dalam mencari One Piece itu semua kerasa nanggung, Re. Kayak ada yang ngecegah gitu. Padahal potensi Shanks untuk mendapatkan One Piece lebih dulu dibandingkan siapapun itu sangat-sangat terbuka lebar. Kenapa demikian? Ya alasan pertama, Shanks punya pengalaman dalam mencari tahu letak Laugh Tale. Yap, selayaknya mencari kerja, pengalaman pun juga gak kalah penting buat mencari One Piece. Shanks punya bekal itu kok. Hampir seluruh Road Poneglyph udah sempat ia selidiki bersama kru Roger Pirates. Dan satu-satunya hal yang menghambat ia gak ikut ke Laugh Tale adalah sifat kesetiakawanannya kepada Buggy yang memilih buat menjaga Buggy ketika ia lagi sakit. Saat itu juga ia mengatakan kalau ia bakal pergi mencari One Piece dengan kapalnya sendiri. Ini bukan satu atau dua langkah lagi sih. Shanks melangkah 1000 langkah lebih jauh dibandingkan pihak manapun. Ya, ini adalah privilege yang sangat mahal sih. Mr. K juga yakin Shanks bukan orang pikun yang semudah itu melupakan rute Road Poneglyph. Oke, anggaplah kita membahas soal Shanks yang rupanya ya belum mengetahui begitu lengkap perihal isi Road Poneglyph yang sesungguhnya. Sehingga perlu sekali lagi melihat Road Poneglyph buat memastikan ingatannya kembali. Hal tersebut masih sangat-sangat mungkin ia lakuin kok. Shanks punya armada atau kru yang diisi orang-orang kuat. Bahkan ia juga beraliansi dengan penghuni Elbap yang kebanyakan dihuni oleh para ras raksasa. Perang terhadap Big Mom ataupun Kaido juga bukan angan-angan. Kaido pernah ditahan ketika bakal nyusul ke Marineford. Big Mom pun mengakui menjatuhkan Akagami pun adalah perkara merepotkan. Dengan kata lain, berperang melawan dua pihak pemilik Road Poneglyph tersebut masih sangat memungkinkan dan masih ada chance buat menang pula setelah kita di-spill gimana kuatnya armada yang kebanyakan diisi sama Bang Toy Binir. Lantas apa memang Shanks gak berminat sama One Piece? Tahan dulu ya, Shanks bukannya pure melepaskan One Piece gitu aja kok. Masih ada beberapa step yang ia lakuin, seolah-olah berjaga-jaga jika seandainya One Piece perlu dirinya ia ambil sesegera mungkin. Maka ia langsung melakukannya. Langkah apa yang dilakukan oleh Shanks tersebut? Ya salah satunya kita mengetahuinya kok, yakni merebut Gomu Gomu no Mi dari pemerintahan dunia. Rasanya buah legenda ini bukan hanya membawa kekuatan besar, karena jika hanya kekuatan besar, banyak kok buah-buah iblis lain berkekuatan menakjubkan seperti Gura-Gura no Mi atau OP-OP no Mi yang masyarakat umumnya tahu kehebatannya. So, buah iblis Nika disembunyikan sejarah dari legendanya oleh pemerintahan dunia, yang berarti apapun yang disembunyikan oleh pemerintahan dunia sudahlah pasti mengarah ke One Piece. Abad kekosongan, Joy Boy, senjata kuno, mereka semua punya keterkaitan tak terkecuali buah iblis Nika. Nah, Mr. K mengira bahwasannya selain ingin mengklaim kekuatan terhebat tersebut, Nika besar kemungkinan ya menjadi kunci dalam pencarian One Piece. Melihat Roger yang pulang dengan tangan hampa, selain informasi besar soal rahasia dunia yang ia punya, menandakan Roger pun harusnya menunggu lebih lama. Untuk apa? Ya untuk waktu sesungguhnya ditandai dengan kemunculan Poseidon ataupun kehadiran Nika dan Joy Boy. Itulah mengapa Roger setelah menemui One Piece gak ngoyo buat langsung berperang sama pemerintahan dunia. Karena hal tersebut memang gak menghasilkan apa-apa Bahkan bisa aja ya maksud Roger seera dengan Joy Boy bisa berarti ya Joy Boy di masa lalu ataupun di masa depan alias si pemakan buah iblis Nika. Nah kunci memang ada di Nika. Semisal buah iblis berhasil diambil oleh pemerintahan dunia untuk kemudian dimusnahin, maka bukan tidak mungkin ya kehadiran Joy Boy di era sekarang ini ya tak akan pernah ada. Alias lebih tepatnya kita gak bakal bisa nyaksin anime One Piece episode 1071 yang berubah menjadi Luffy putih. Oke? Next, hal ini yang berkemungkinan besar dicegah oleh Shanks. Ia mau menyelamatkan Nika terlebih dahulu. Cuman motif selanjutnya mau diapain buah iblis Nika setelah dimiliki oleh Shanks inilah yang menjadi masih misteri besar lah. Ada yang mengira ia hendak
hendak menyimpannya sampai memberikannya ke orang yang tepat. Ada juga yang meyakini Shanks awalnya mau ngasih buah ini ke Ash selaku anak Roger, hingga Shanks mau memperkuat armadanya dengan buah iblis itu. Well, Mr. K lebih meyakini Shanks memang belum menentukan mau ia apain sih buah iblis nikahnya. Pokoknya bagi Shanks ya punya aja dulu, masalah mau diapain nanti dipikirin nanti aja. Dan kebetulan kan buah iblis ini memilih Luffy. Bahkan seolah memprediksi hal ini akan terjadi, Shanks tak menyampaikan kenyataan, melainkan masih mencatut nama Gomu-Gomu agar kekuatan ini tidak membuat geger gede. Apapun itu, kita perlu berterima kasih ke Shanks karena langkah ia mencuri buah iblis nikah menghambat perbuatan semena-mena pemerintahan dunia soal One Piece. Cuman ya itu ya, harusnya kepemilikan buah iblis nikah mungkin bisa mendekatkan Shanks dan armadanya ke One Piece Namun Shanks gak satset menentukan akan diapain buah iblis ini untuk kemudian ya dimakan bocil kelaparan. Lalu bukan hanya soal buah iblis nikah aja, Shanks juga mencoba untuk PDKT ke One Piece. Ia juga dengan gercep beraliansi dengan Pulau Elbaf, pulau yang kini punya bridge besar mencari keberadaan One Piece Karena sisa-sisa sejarah di Wara kebetulan dibawa ke sono, alhasil Shanks seharusnya mampu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya secara cuma-cuma. Belum lagi dugaan si pria dengan luka bakar memang ditujuin ke Saul. Makin-makin dah, udah kayak akses VIP atau premium aja kan. But again and again ya, Shanks tak begitu berpikir mendapati One Piece cepatnya. Dan melihat berbagai fenomena, rasanya nggak berlebihan jika kita lah atau misteri sendiri ya mengira Shanks sudah gak peduli sama One Piece kan. Tapi kenyataannya nggak Usai arc Wano Kuni, tepatnya di chapter 1054, Shanks bilang ke Bagman, apakah ini sudah waktunya mencari One Piece? Boom, seketika kita dibuat kaget Jadi masih kepikiran tahu One Piece. Apakah Shanks memang sengaja menunggu Kaido sama Big Mom tumbang baru bergerak? Ya untuk kali ini cuman Shanks yang tahu. Tapi gimana ceritanya ya? Semisal apapun upaya Shanks, ia gak bakal bisa dapetin One Piece. Mirip dengan Roger, padahal dia udah di era yang sama dengan Poseidon dan kemunculan buah iblis nikah. Lalu ini pun seolah dibenarkan oleh Shanks sendiri di chapter 1082, ia mengatakan ke Buggy bahwa ia belum siap, sehingga ia mau tetap menjadi bajak laut, alih-alih mencapai Laugh Tale tempat One Piece berada. Apa maksud belum siap ini? Adakah kondisi tertentu yang memang perlu Shanks siapin? Atau memang ada penghambat Shanks sehingga ia menyadari One Piece memang bukan untuknya? Ya oke deh, karena Shanks bilangnya cuman belum. Ia memang merencanakan semuanya berjalan seperti sekarang ini dan menunggu momentum yang tepat untuk mencari One Piece. Tapi kembali lagi ya, Mr. K ragu karena ada faktor X yang membuat One Piece sepertinya bukan diperuntukin bagi Shanks. Kalian penasaran apa faktor X itu? Ya itu adalah ikatan Shanks dengan Tenryubito. Ini adalah sesuatu yang di luar Shanks, namun gimana jadinya jika ia benar bagian dari keluarga Vigarland? Maka ini bisa saja ya menutup seluruh kemungkinan bagi Shanks untuk mendapatkan One Piece. Karena sejarah masa lalu selalu menunjukkan bagaimana tingkah para kaum naga langit, jadi seolah takdir belum mengizinkan One Piece jatuh ke tangan Tenryubito lagi. Bahkan tak menutup kemungkinan Shanks pun menyadari hal tersebut. Oleh sebab itu ya, ia lebih memilih melakukan tindakan penyeimbang daripada harus bernafsu mendapati One Piece. Latar belakang serta tak dipilihnya ia sebagai pengguna buah iblis nikah mungkin sedikit menyadarkan Shanks buru-buru mencapai Laugh Tale tak akan menghasilkan apa-apa baginya. Ya kalau Mr. K analogikan dengan dunia nyata ya, jadi agak mirip ngenesnya dengan para pejantan yang berusaha PDKT tapi ujung-ujungnya merasa gak pantas buat berada di posisi dia yang berujung sad boy. Namun Shanks gak sepenuhnya demikian ia masih mencoba menggapai One Piece-nya sendiri, alias mencoba menjalankan peran supaya One Piece benar-benar bisa didapati oleh orang yang tepat. So, bisa jadi ya perkataan Shanks soal waktunya mendapati One Piece bermaksud bahwa sudah saatnya mereka membuka jalan lebar bagi sosok yang ditakdirkan untuk memenuhi jalannya. Itulah yang membuat Shanks kemudian segera menuju Elbaf, mencegah informasi berharga di sana jatuh di tangan yang salah. Semoga sih demikian ya. Itu yang Mr. K sedikit tangkap dari perilaku mau gak maunya Shanks mendapatkan One Piece yang satu sisi demi dirinya berasa sangat berlawanan. Namun tetap selain Shanks dan Odachi sendiri ya, kita gak pernah tahu maksud Shanks sebenarnya itu apa. Apakah benar sebagai pembuka jalan atau justru musuh terakhir? Kembali lagi Mr. K masih cukup optimis mengarah ke poin yang pertama. So dari kalian sendiri gimana? Merasa Shanks memang gak dipilih oleh One Piece sehingga Shanks memilih peran lain, atau ada tindakan mencurigakan dari Shanks? Well, ini dulu yang bisa Mr. K bahas di kesempatan kali ini Jangan lupa diskusiin di kolom komentar ya. Coret-coret aja, oke? So, see you next time. Adi segera Melo, stay safe everyone. Salam Adibedia.